Gym, sebuah tempat di mana kita bisa memacu seluruh tubuh dan fisik kita. Setiap orang memiliki tujuan berbeda-beda. Ada yang ingin mempercantik tubuhnya secara estetika, ada yang ingin memperkuat stamina, ada yang untuk lifestyle, dan ada juga yang menjadikan gym sebagai tempat bersosialisasi. Dalam gym, selain bermain alat, banyak sekali kelas yang bisa kita ikuti. Berikut adalah kelas body combat, salah satu contoh kelas yang bisa kita ikuti dalam gym masif di seluruh Indonesia, baik komersil maupun private, di mana instruktur gym menjadi peranan penting dalam kelas tersebut. Instruktur gym dituntut untuk harus selalu fit dimanapun kelas ia ditempatkan dan kapanpun kelas itu berlangsung. Maka dari itu, berprofesi menjadi instruktur gym tidaklah mudah. Akankah sehat atau menjadi penat? Halo teman-teman, nama saya Sidik Setio Hanggono, biasa dipanggil Setio atau Sidik, berumur 33 tahun saat ini, dan saya udah kurang lebih dari 2019 sampai saat ini berprofesi sebagai instruktur dari grup fitness atau gym. Selinya, ya, tapi usahakan turun ya, bokongnya biar berasa, jangan segini, tanggung. Bekerja di salah satu kantor atau perusahaan Jepang, tapi saya memilih untuk hobi sebagai salah satu instruktur fitness. Saya punya dua program. Yang pertama program body combat dan yang kedua adalah program cycling yang kita sebut RPM kayak gitu. Nah, proses dari ngambil sertifikasi ini atau modul ini bukan hal yang mudah sih sebenarnya teman-teman ya. Tapi bukan berarti juga hal yang susah ataupun hal yang sangat sulit atau tidak mungkin bisa kita lakukan gitu. Awalnya saya memang cuman sebagai member dari grup fitness ataupun member dari gym biasa aja gitu. Tapi pada saat melihat dan mengikuti kelas body combat, RPM, saya jadi tertarik untuk bisa lebih daripada teman-teman yang lain, bisa mempelajari hal baru dan bisa menambah pengalaman baru kali gitu ya. Kalau setiap hari saya datang cuman ke gym untuk nge-gym aja, bayar terus, ngabisin uang, tapi saya nggak dapat value yang lebih. Kenapa enggak kalau saya bisa dapat value yang lebih? Jadi sebelumnya saya minta rekomendasi dulu kepada instruktur-instruktur yang memang sudah lebih dulu mengajar dan juga dari program leader ataupun ketua atau pemimpin dari program tersebut di klub-klub masing-masing. Setelah dinilai oke, setelah dinilai saya layak untuk mengikuti modul, barulah saya mendaftarkan diri untuk bisa mengikuti untuk program Les Mills saat ini yang saya geluti seperti itu. Oke teman-teman, mungkin teman-teman belum mengetahui lebih banyak gitu ya, atau yang bagi yang belum tahu Les Mills itu apa. Les Mills itu adalah salah satu naungan dari grup fitness industry yang ada di seluruh dunia. Nah, itu tuh besar banget dan hampir ada di seluruh dunia, dan ini berpusat di New Zealand ya. Dan mereka itu memiliki program yang banyak banget yang aku juga kalau sebutin pasti kurang. Salah satunya ada body combat, RPM, body pump, body jam, Les Mills grip, terus so many kind gitu ya, masih banyak lagi gitu. Nanti kalau bisa lihat di Google ataupun apa Les Mills seperti apa. Tapi yang aku ambil saat ini baru dua program, yaitu body combat dan juga RPM. Secara sederhana, body combat merupakan salah satu kelas kebugaran yang didistribusikan oleh Les Mills International, metode penggabungan seni bela diri dari seluruh dunia seperti Taijiquan, Muay Thai, Taekwondo, Kung Fu, dan juga Karate tanpa tuntutan ketahanan otot yang baik maupun stamina, karena kelas body combat merupakan kelas di mana peserta mengatur sendiri intensitas gerakan. Maka
aman serta tingkat keberhasilan yang tinggi pada semua kalangan peserta. Dirilis pertama pada Juni 1999 di New Zealand dan melakukan refresh release setiap 3 bulan di mana lagu dan juga gerakan yang dibawakan akan berubah baik secara variasi juga tingkatan dan juga mengikuti lagu dan gerakan masa demi masa. Oke, selama jadi instruktur body combat ataupun RPM atau instruktur gym itu banyak banget hal-hal atau pengalaman seru yang saya alamin kayak gitu ya, atau struggle-nya, susah senangnya gitu ya. Aku ceritain dari dukanya dulu kali ya. Sebenarnya bukan duka ya, pengalaman yang memang kita harus hadapi, harus jalani karena memang salah satu tantangannya gitu ya menjadi seorang instruktur fitness itu seperti itu, yaitu gimana fisik kita harus benar-benar harus on point, harus selalu prima, harus selalu oke saat kita lagi ada di on stage, lagi ada di panggung gitu ya istilahnya. Saat ada di panggung, all around you orang-orang banyak banget ngelihat semua ke kita dan mengharapkan banget performa yang terbaik dari kita saat itu di 1 jam itu ya. Jadi mereka sangat mengharapkan, wah, datang ke fitness tempat gym itu pasti mengharapkan sosok yang benar-benar udah prima, udah ready untuk ngajarin kita apa yang bakalan dibawain hari itu. Jadi kita benar-benar dari diri sendiri harus selalu prima. Mau kita lagi galau, mau kita lagi gak fit, mau kita lagi batuk, flu, banyak kerjaan di kantor, di rumah, itu kita harus pas sudah di on stage kita harus melupakan itu semua dan kita harus benar-benar ready untuk jadi performer yang bisa cuman bukan buat diri kita senang doang, tapi bisa membawa pengalaman yang baik juga untuk teman-teman semua yang datang khusus meluangkan waktunya buat kita gitu. Struggle lainnya juga yang harus aku alamin itu yang waktu biasa aku punya jadwal di bulan Ramadan atau bulan puasa, dimana aku ngajar itu jam 11 siang. Dimana jam 11 siang lagi Ramadan, tentunya orang lagi pada aus-ausnya gitu ya. Jadi gimana aku struggle-nya untuk bisa bertahan. Pertama ngajakin teman-teman untuk tetap semangat walaupun lagi kondisi puasa. Dan juga aku harus mempertahankan kondisi fisikku dari awal sampai terakhir supaya tetap bisa prima, kondisinya tetap terjaga. Jangan sampai kalau bisa kelihatan kalau kita lagi puasa gitu. Walaupun kita nggak minum, biasanya kita bisa minum, tapi di kondisi itu kita tidak bisa minum karena kita harus tetap menunjukkan performa yang prima, tapi juga tidak kelihatan kalau kita kepayahan atau kita lagi kehausan kayak gitu. Itu susah banget sih sebenarnya, tapi sebenarnya dengan pengalaman, dengan hal-hal yang udah berlanjut bertahun-tahun kayak gitu, itu sementara bisa diatasi juga sih. Selain itu paling di suka dukanya, pengalaman yang seru juga ya banyak sih. Teman-teman member yang lucu kadang-kadang melakukan tingkah unik kayak gitu ya. Kayak misalnya lagi di kelas ataupun lagi menjalani kelas, aku suka bikin stage edge yang unik gitu, yang lucu, kayak misalnya joget sedikit ataupun melakukan gerakan yang aku tidak ada di body combat, tapi aku lakukan untuk sekedar menghibur kayak gitu. Tapi karena membernya saking ngikutin aku punya gerakan gitu ya, jadi aku gerak apapun mereka ngikutin gitu. Kadang aku di luar koreografi, aku joget sedikit tuh mereka jadi ikutan joget, dan kadang itu jadi seru sendiri sih, ketawa sendiri kayak gitu. Salah satunya keseruan seperti itu. Terus kalau misalnya seneng banget kalau misalnya member itu atau teman-teman member itu ikutan apa yang kita lakukan kayak gitu. Misalnya kalau kita minta tambah semangatnya kayak gitu, mereka nambah semangatnya, kelihatan gitu dari gerakannya makin bagus, gerakannya makin semangat. Saat aku bilang level 1, level 2, level 3, gerakannya tuh makin semangat, makin bertenaga kayak gitu. Itu senang banget sih ngelihatnya, karena berarti apa yang aku bawakan berhasil kayak gitu. Dan akhirnya kesimpulan menjadi instruktur gym bukanlah hal yang mudah karena kita harus melawan penyakit fisik, mood yang tidak selalu konsisten, dan hal-hal lain yang menghambat pengajaran kelas karena ini merupakan kegiatan fisik yang cukup berat. Sawah dicangkul oleh petani untuk digarap menanam padi. Hari ini cukup sampai di sini, saya pun pamit undur diri. Ziko Almar dari Indosiar melaporkan.